Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita masuk pada submateri ke-45 dan 6, yaitu jenis-jenis tumbukan dalam bab momentum, impuls, dan tumbukan. Dalam bab tumbukan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nanti kita akan bedakan ketiga jenis tumbukan ini berdasarkan 5 kriteria atau 4 ya, ini terakhir contohnya. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, bagaimana energi sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi energi kinetik sistem sebelum dan sesudah tumbukan untuk tumbukan lenting sempurna itu tidak hilang, tidak ada energi kinetik yang hilang ya. Tidak hilang. Nah, untuk lenting sebagian, energi kinetiknya ini adalah hilang ya, walaupun tidak banyak yang hilang, tapi berkurang ya, berkurang saja, berkurang. Bisa jadi karena menjadi energi yang lain, menjadi energi panas atau menjadi energi bumi. Ini sering kalian saksikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika menjatuhkan bola, saat dijatuhkan 2 meter, tapi setelah memantul tinggi pantulannya cuma 1 atau 1 lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa energi kinetiknya berkurang. Kemudian untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, berkurang drastis. Jadi, berkurang drastis. Karena setelah pertumbukan biasanya ada gerakan, tapi cuma sedikit gitu ya, pelan. Nah, ini untuk koefisien restitusi. Koefisien restitusi tadi saya cari di Google terjemahan, itu sudah menjadi bahasa Indonesia restitusi ini, tapi terjemahan lebih lanjut ini pulih ya. Restitusi itu pemulihan. Apakah pulih kembali seperti semula? Nah, ini koefisien restitusi untuk lenting sempurna 1, untuk lenting sebagian antara 0 sampai 1. Untuk tidak lenting sama sekali, ini nilai koefisien restitusinya 0. Koefisien restitusi ini rumusnya atau ada sendiri ya, perbandingan antara perubahan kecepatan sesudah tumbukan dibagi perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Bagaimana dengan hukum kekekalan momentum ya, baik lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali, ini hukum kekekalan berlaku semua. Jadi berlaku, ini berlaku. Pada semua tumbukan berlaku. Nah, yang keempat, bagaimana dengan deformasi? Deformasi itu perubahan bentuk. Perubahan bentuk setelah terjadi tumbukan. Untuk lenting sempurna, saat terjadi tumbukan mungkin berubah bentuk, tapi setelah tumbukan kembali ke bentuk semula. Jadi di sini tidak ada deformasi, tidak ada deformasi. Nah, untuk yang lenting sebagian ada ya, ada.
Dan yang tidak lenting sama sekali ini ada permanen. Kadang-kadang seperti lenting semula ini kembali ke bentuk semula. Contohnya sekarang banyak mobil yang dashboardnya didesain dari fiber ya, bukan dari plat ya. Kalau dari plat ini setelah menabrak sedikit terjadi deformasi permanen ya. Tapi kalau dari fiber biasanya setelah tumbukan kembali ke bentuk semula, tidak pesok istilahnya. Untuk contoh-contoh dari tiga jenis tumbukan ini, yang lenting sempurna ini nanti kita bahas anggapan partikel gas ideal ya. Tumbukan antar partikel gas ideal. Di gas ini ada jadi partikel satu dengan yang lain bertumbukan, ini dianggap sebagai tumbukan lenting sempurna. Kalau yang dalam peristiwa sehari-hari kayaknya sangat jarang ya. Tapi contoh yang bisa dikemukakan itu misalnya ada bola bekel bola sepak dijatuhkan dari ketinggian 1 meter terus memantul kembali ke 1 meter. Nah, ini jarang sekali, kecuali tidak ada bunyi atau tidak ada panas yang ditimbulkan. Untuk lenting sebagian ini kebanyakan tumbukan itu lenting sebagian. Contohnya ya tabrakan mobil, sepeda motor, terus dalam cabang-cabang olahraga itu memukul, menendang, di sana banyak sekali tumbuhan lenting sebagian. Kemudian tidak lenting sama sekali, contohnya yang saya tahu itu adalah aplikasi untuk ayunan balistik ya. Ayunan balistik. Ayunan balistik ini tujuannya untuk menghitung berapa kecepatan peluru yang dikeluarkan dari moncong senjata. Nah, prinsip kerjanya ini ada balok gitu di topang atau di bandul gitu ya. Kemudian balok ini diam, kemudian dia ditembak dengan peluru sehingga pelurunya ini bersarang ke baloknya. Ini nanti baloknya akan berayun. Nah, dari sini tinggi ayunan sebagai energi potensial dari sistem ini. Nah, energi potensialnya ini berasal dari energi kinetik. Dari hukum kekerasan momentum nanti bisa diketahui kecepatan pelurunya berapa. Biasanya di kepolisian, di lab kriminal adanya. Demikian berbagai macam jenis-jenis tumbukan yang ada di dalam momentum tumbukan fisika ya. Untuk tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab ada di kolom deskripsi. Sekian untuk sesi ke-456 kali ini. Selamat sore, pagi, dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.